Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak Bapak? Sehat semua kan? Alhamdulillah. Baik, hari ini kita masuk materi kita tentang semua bersih hidup jadi nyaman. Jika hidup kita bersih, sudah pasti hidup kita menjadi aman. Karena apa anak-anak Bapak? Karena kebersihan itu sebahagian dari iman. Bagaimana hadis riwayat Muslim, an-nazalafatu minal iman, artinya kebersihan sebahagian dari iman. Apabila hidup kita tidak bersih, maka tidak ada rasa kenyamanan pada diri kita sendiri. Misalnya toharoh. Toharoh adalah bersuci, najis, dan hadas. Apa itu najis? Najis yaitu kotoran yang menjadi penghalang kita beribadah. Sedangkan hadas, keadaan yang tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan lainnya. Jadi anak-anak, di dalam toharoh ini apa saja yang perlu dibersihkan? Yang pertama, membersihkan badan. Kedua, pakaian. Ketiga, tempat dan lingkungan kita termasuk tempat ibadah. Baiklah anak-anakku sekalian, toharoh meliputi dua hal, yaitu yang pertama, toharoh dari najis. Yang kedua, toharoh dari hadas. Toharoh dari najis maksudnya membersihkan diri kita dari sesuatu najis. Sedangkan toharoh dari hadas ada dua macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Nah, anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, najis terbagi menjadi 3 macam. Apa-apa saja itu? Yang pertama, najis muhaffafah, yaitu najis ringan. Contohnya air seni bayi, laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum memakan apapun terkecuali air susu ibunya. Bagaimana Pak cara menyucikannya? Sangat mudah anak Bapak. Dengan cara menyucikan air atau mengusapkan air yang suci dari permukaan najis, itu sudah bisa menghilangkan najis tersebut. Nah, masuk najis yang kedua, yaitu najis mutawassithah. Najis mutawassithah misalnya adalah najis pertengahan. Nah, contohnya darah, air seni, tinja, nanah, bangkai binatang. Nah, najis ini anak-anak Bapak terdapat 2 bagian, yaitu yang pertama najis hukmiyah dan kedua najis ainiyah. Najis hukmiyah ini najis yang tidak nyata wujudnya maupun zatnya maupun bau dan rasanya. Nah, bagaimana sih cara membersihkan najis yang satu ini? Cara menyucikan cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Sedangkan untuk najis ainiyah, najis yang tampak wujudnya dan bisa diketahui dari bau maupun rasanya. Bagaimana anak-anak Bapak cara menyucikannya? Cara menyucikannya hanya dengan menghilangkan zat, rasa, warna dan baunya dengan menggunakan air suci. Dan masuk najis yang ketiga, najis muhallazah, yaitu najis berat. Najis ini berasal dari anjing dan babi. Tetapi najis dapat dihilangkan dengan cara bertahap.
Yang pertama dengan membasuh sebanyak 7 kali. 1 kali diantaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Nah, anak Bapak dan yang Bapak jelaskan, Bapak harapkan kalian sudah paham mengenai cara-cara bersuci dari najis. Selanjutnya, cara bersuci dari hadas. Hadas ada 2 macam. Yang pertama, hadas kecil. Yang kedua, hadas besar. Empat hal yang terkena hadas kecil. Pertama, keluar sesuatu dari kubul kemaluan dan dubur. Yang kedua, hilang akal. Contoh, tidur. Yang ketiga, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya. Keempat, menyentuh kubul atau kemaluan dan dubur dengan telapak tangan. Nah, cara menyucikan hadas kecil dengan cara beruduk, tetapi apabila tidak ada air dapat menggunakan tayamum. Nah, anak-anak Bapak bagaimana pula dengan hadas besar? Jadi anak-anak Bapak, jika kita terkena hadas besar apabila kita melakukan 6 perkara, yaitu yang pertama, berhubungan suami istri.